Bapak, Ibu, saudara-saudari Jemaat HKGBP Jambi yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada acara pertangyangan UI kita malam ini, kita bersyukur masih tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita buku nomor 104 ayat 1 dohot ayat 2. Jesus pe anakna nang puji yoku ho atong pakilalahon tu gogom mapaluahon au sian dosaki urahasirohakon pahiyas maton diku ay nahang dolowaku nani dok mitok tok. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri
supaya kami menang pada akhirnya, pada saat kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan, epistel bagi kita saat ini, tertulis dalam kitab 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari demahita buku de nomor 110 ayat sada. Pahian madihami, oh Yesus asihi, asa tungundang hami di asimu suwi. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, sehingga pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah partangyangan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Engkau berkati persekutuan kami Tuhan melalui pujian, doa, dan firman-Mu, supaya kami hidup di dalam firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini di partangyangan kita tertulis dari kitab Daniel pasal 6
ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidupmu tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuan-tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya.
Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil topik yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Daniel yang artinya Allah adalah hakimku. Daniel adalah seorang nabi dari Bani Israel. Daniel terkenal karena memiliki karakter yang positif, yakni taat kepada Tuhan. Daniel juga digambarkan sebagai orang Kristen yang taat dan setia kepada Allah. Daniel hidup di antara orang-orang yang menyembah patung berhala, namun dia tetap setia kepada Allah dan tidak pernah mau menyembah patung berhala itu. Daniel adalah orang yang penuh kasih dan mau mengampuni. Dia tidak pernah dendam kepada siapapun, meskipun orang itu pernah menyakitinya. Jadi dalam nats ini ada 3 karakter Daniel yang luar biasa dari ayat ini yang mau kita pelajari. Dari ayat 1 sampai ayat 4, Daniel dapat dipercayai. Waktu Raja Darius berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, lalu Tuhan membawahi mereka semua, diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi pada pejabat tinggi dan daripada wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk mendapatkannya atas seluruh kerajaannya. Jelas sekali bahwa Raja Darius mempercayai Daniel untuk memegang suatu jabatan tertinggi dalam kerajaannya, dan jelas bahwa Raja Darius bersahabat dengan Daniel. Ayat 5 sampai ayat 6, Daniel adalah orang setia. Ingat, banyak orang yang akan iri jika kita dipercayai untuk posisi yang luar biasa, dan banyak orang ingin mencari-cari kesalahan-kesalahan kita. Dan ayat ini, khususnya ayat 5, kita fokus kepada ayat 5, membicarakan bagaimana kehidupan Daniel. Ayat 11 sampai ayat 12, Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya. Apa yang dilakukan Daniel? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Ingat, tanpa Tuhan kita binasa. Daniel memilih cara yang tepat mengaku kepada Allah. Daniel tidak mengandalkan Raja Darius. Daniel mengandalkan Allah. Tubuh boleh terbelenggu, tapi Roh Kudus tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel. Saudara-saudara, apa yang membuat Daniel berhasil? Karena Daniel memiliki karakter, dan karakter yang dimilikinya membuatnya semakin mendewasakan imannya. Mempunyai prinsip yang kuat dalam hidup Daniel. Menolak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan menolak hadiah dari Raja Belshazzar. Suka berdoa. Daniel dapat menafsirkan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar karena Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimiliki oleh Daniel, yaitu karakter yang dia miliki, mempunyai iman. Dalam hidupnya telah terbukti bahwa Daniel adalah seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Daniel juga dapat dipercaya
setia. Daniel tetap berdoa sebanyak 3 kali sehari. Ketika dia menghadapi pergumulan, dia tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun tantangan yang dihadapi oleh Daniel, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah prinsip yang dimiliki oleh Daniel. Mengenal dan mengasihi Allah. Penuh kasih Allah dan mau mengampuni. Itulah karakter yang dimiliki oleh Daniel. Tegas. Daniel adalah seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana dan penuh dengan hikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sesudah berhasil dia melupakan Tuhan. Ketika hidupnya bahagia, dia melupakan Tuhan. Ketika hidupnya sukses, dia melupakan Tuhan. Ketika kita menghadapi segala persoalan, ketika kita menghadapi segala pergumulan, dan ketika itu juga kita boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita mampu menyelamatkan jiwa dan raga kita. Karena itu melalui Daniel ini kita boleh belajar dari Daniel, di mana dia boleh setia. Seharusnya dapat kita jadikan contoh agar kita juga dapat menjadi taat dan setia kepada Allah sama seperti Daniel. Meskipun kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin maju, tetapi kita tidak lupa akan pertolongan Tuhan. Kita tidak akan lupa akan bimbingan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sampai menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala musuh yang menghadang di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita suka melakukan yang baik, suka berdoa kepada Tuhan, suka mengejar apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena itulah kerinduan kita ketika kita boleh termotivasi untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Berbagai ancaman yang kita hadapi, seperti ancaman yang dihadapi oleh Daniel, dia tidak mundur, dia tidak takut, tetapi dia maju menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, kesetiaannya berdoa, ketegasannya mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan, menyembah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau ditantang kesetiaan kita, iman kita ditantang pada saat ini. Di situasi yang terjadi pada saat ini, kita ditantang untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kita ditantang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kita ditantang untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun ancaman itu ada di depan kita, tetapi kita harus penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Situasi apapun, suka dan duka, apa yang kita hadapi, kita harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajari kami supaya kami taat dan setia beribadah kepadamu. Walaupun tantangan yang menghadang di hadapan kami, tapi kami selalu setia kepada Tuhan. Itu yang kami terima pada malam hari ini, ketika kesetiaan Daniel Tuhan uji, tetapi dia tetap fokus hanya mengandalkan Tuhan
di tengah-tengah hidupnya. Kau berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, menyediakan waktu kami untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam situasi apapun. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan dan juga penyertaan-Mu supaya mereka boleh setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya dalam suka dan duka. Kau berkati juga ya Bapa di surga seluruh pekerjaan daripada jemaat-Mu supaya mereka sehat dan Tuhan melindungi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang kekurangan Engkau cukupkan, dan Tuhan memberikan sukacita-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Berkati setiap program yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, memberkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman, tentram di tengah-tengah kota kami ini. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Pada malam hari ini, penyertaan-Mu yang kami rasakan, supaya Tuhan merangkul kami. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari demahita buku itu nomor 752 ayat 1. Tuhan patulus masa kami, tu ahuwon natino pami, to pamaaw hom partulomom, guru di hom masandok awon. Martangyang mahita. Mauliate maro hanami diho ale Jehovah Tuhan de batapar dinggan basa. Na sa itong tong mga ramoti ngulu nami. Didongani ho kami Tuhan. Diiring-iring, ditugu-tugu ho ng lakka nami. Dipadalanan ni ngulu nami siya pari. Ditikyo Tuhan, dibagasan na hipasok kami. Dibagasan las ni roha. Dinahupatupahami. Hulaho kami do ditikyon ale Tuhan. Ulaw partangyangan uwik. Pinatupan ni huriam. Nunga marsaur hami ni son ale Tuhan. Ruas ni huriam. Dibagasan sada ni roha. Nang dohot hami akka pangulan ni huriam. Ali amang nabasa mardalad do ulaw partangyangan naung pinukkan namyon ali Tuhan di bagasan las ni roha atong di hamaulete horohan nami i ali Tuhan laos sa itong tong dohami marpakirimot tuasi dohot holong ni roham asa homa tong Tuhan nasay mangiring-iring lakka ng ngulu nami dinamadala ni ari-ari ngulu nami hami tujuluan nyaryon so ninang diakka siya dopan nami ali Tuhan diakka namasa nanaing adupan nami atong tuhodo hami Tuhan mengalu-alu hodo pangodian nami tuhodo hami makirim ali Tuhan bisa luhut panggulmiton ningulu nami bisa lumut akan namasa siya dopan nami molop itong adong akan namasa ali Tuhan dohot akan nanaing masa si taonon ng duk ni roha akka parsahiton ali Tuhan atong homa Tuhan dongan nami hodo pargogon na sohatudosan molo tuhodo hami Tuhan mengalu-alu dang marhabiarak kami
atong asima roham Tuhan padao masaluhut akka parmaraan nang akasahi nang tahi-tahi ni portigyong pe ali Tuhan na sa itong tong manggugay diak ka ngulo nami manggugay roha ng pikiran nami pe at tong Tuhan sa ipargugoy hami di ngulo nami lehod di hami hahipason ni ali Tuhan paluas hami marlas ni roha madalani ari-ari ngulo nami tujuluan naryon nang diak ka naneng mangula-ulaw nami hami ali Tuhan ulaw na maragamin na hobar tulomo ni roham atong pargugoy hami Tuhan patulus isa luhut akka na huulami boy hami dapat pangomongan boy hami dapat parutungan upani na huula hami na dihuta nang dibalia pe na hobar tulomo ni rohami nang disaluhut akka keluarga nami keluarga ni Rosmon ali Tuhan diak ka nami meti Tuhan homa na mamasu-masu na sida ibu-ibu magodang jala hipas nang diak ka na marsikola Tuhan pasu-pasu jala parbisuki na sida boy dahot hapistaran na naing si pargunahonon niya sida di na madala ni ari-ari ngul niya sida tujuluan niya riyon alay na tong marhapor siyaw tuasi dohot holong ni rohami bunon namin nang diak kaya nakon nami Tuhan diak ka nang tama siya persikolan na naing mga luluy perkarejuan manasida atong patulu Tuhan dalani patulus lakani nasida jupa nasida ulaon na hobar tulomo ni rohani nasida so nang diak kaya nakon nami Tuhan diak kanong makirim di sirokat nito di atong asiroham Tuhan say patulus may boy nasida pajupa tu sirokat nito di nasida alay na tong marhapor siyaon marpakrimot tuasi dohot holong ni rohami nang disaluhut akka natoras pe Tuhan ruas ni huriamon say pargugoy sa luhut natoras marmudu-mudu mangiring-iring akka yanakon na sida Tuhan boy marhahipason sa luhut akka natorasi patulus nang diak kalak ka na sida nang diak ka na mangula-ulaw na sida na maragami ali Tuhan pasu-pasu matong ali Tuhan sa luhut ngulu nami hobar tulomo ni roham ali amang nabasa di na madala ni ari-ari ngulu nami hami Tuhan na boy do hami marlaok dosa atong asiroham Tuhan urasi hami siya nasa hadosaon nami asatong tamado pe hami makirim diasi doh tolong ni rohami asiroham Tuhan tangihon uloy matangiang Panginoon nami obar tulomo ni roham di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus matangiak kami Tuho amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan,
datang Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam buat kita semua.